Halo guys, assalamualaikum. Nah, kali ini saya mau mereview atau membandingkan dua lampu yang cukup keren ya guys ya, yang sangat keren menurut saya. Jadi di sini ada lampu biled dari Ayoto 45 watt, akan saya bandingkan dengan lampu proyektor Piniq sama 45 watt. Jadi di sini yang satunya Piniq yang H4-nya, tapi yang proyektor sama, dibandingkan dengan Ayoto yang biled yang 45 watt. Oke, sebelum lanjut ke video membandingkan cahayanya atau membandingkan dari produk ini, kita bandingkan dulu dari pengemasannya guys ya, dari boxnya. Ini ada keterangan yang dari Ayoto, ini ada keterangan Ayoto biled, terus 45 watt di bagian depannya ya, seperti ini, ada seperti pantulan gitu. Nah, ini Ayoto biled, ini 2,5 inch ya guys ya. Terus untuk cut off-nya dia flat biled 6000 K. Nah, di sini ada ice blue ya untuk bagian casingnya seperti ini, seperti yang ada di gambar ini. Terus yang bagian Piniq yang untuk H4 Piniq yang proyektor, di sini keterangannya P9 Gen 2 ya guys ya, 45 watt. Nah, ini seperti ini, boxnya dia cukup kecil. Terus ini untuk cut off-nya dia sama menggunakan flat ya guys ya, jadi rata gitu. Ini modelnya seperti ini. Ini untuk bagian sisi-sisinya, di bagian bawahnya seperti itu. Oke, kita sudah lihat bagaimana untuk boxnya. Di sini sekarang kita bongkar saja apa saja yang ada di bagian box ini ya guys ya. Kita bongkar saja. Pertama kita bongkar dari bagian lampu biled Ayoto. Nah, untuk di bagian dalamnya ini kita buka saja. Ini ada seperti biasa ya, untuk lampu biled ada ring karetnya. Lalu ada juga ring yang buat setelan ke bagian reflektor yang untuk pemasangannya ya. Di sini ada bagian ring sama ring karet, ring besi sama ring karet. Terus di dalamnya yang pastinya ini ada lampu bilednya guys. Nah, ini masih dibungkus ya guys ya. Kita lihat saja, kita bongkar, kita kulitin ya guys ya. Nah, di sini kita lihat, di sini ada seperti ini. Tampilannya seperti ini ya guys ya. Ini bagian depannya masih ada bungkusnya. Ini ada keterangan Ayoto. Kipasnya itu di bawah ya guys ya, sama seperti biled pada umumnya. Terus untuk bagian depannya ini pakai pelindung lagi biar tidak tergores ya. Untuk bagian lensanya mungkin seperti itu. Dan untuk kabelnya ini ada 4, yang 2-nya ini untuk ke lampu bilednya atau ke lampu utamanya. Terus yang satunya lagi ini 2 kaki, 2 pin, ini untuk ke solenoidnya. Nah, di sini ada juga soketnya ya. Ini untuk soket yang ke solenoid. Untuk yang ke lampu bilednya juga ada, untuk ke solenoidnya juga ada. Jadi masing-masing soketnya itu terpisah. Sama seperti biled pada umumnya, cuman untuk biled pada umumnya biasanya itu tidak pakai soket untuk ke lampu bilednya. Nah, untuk ke bagian H4 yang Piniq ini kita bongkar saja ya, seperti ini kita bongkar. Nah, untuk di dalamnya itu ada bagian lampu H4-nya yang pastinya seperti ini. Ini boxnya sangat sederhana sekali. Di sini kakinya kalian bisa lihat ya, kaki H4. Nah, kita lihat saja, ini ada balasnya lagi. Ini tulisannya Piniq P9H4 Gen 2 min lens DC 12 volt 45 watt ya guys ya. Nah, di sini juga kalau di sini ada soketnya lagi ya. Ini mempermudah kalau misalkan lubang kabelnya itu kecil. Jadi kita bisa menggunakan soket ini agar mudah untuk memasukkan kabel di bagian saat pemasangan ya guys ya. Nah, seperti ini pinnya ada berapa ini? 1 2 3 4 5. Ada 5 pin ya guys ya. Kabelnya itu ada 5 untuk ke bagian balasnya. Lalu untuk bagian lampunya ini juga menurut saya sangat bagus, sangat kuat sepertinya ya, compact banget. Nah, ini lensanya dia yang atasnya dia agak ke depan, di bawahnya dia agak ke dalam. Seperti ini ya tampilannya. Terus kipasnya di sini bukan di sini ya. Ini di sini nggak ada kipas. Kipasnya bukan di bawah, tapi kipasnya ada di belakang seperti ini. Dan ini sangat keren. Terus di sini yang pasti ada kaki untuk H4-nya ya, untuk kunciannya dia kan 3 kaki. Yang menarik di sini untuk blowernya guys. Untuk blowernya itu ini bisa dibongkar seperti ini. Nah, jadi bisa dibongkar seperti ini. Biasanya kan kalau misalkan untuk di mobil atau di motor-motor yang pakai H4 gini kan biasanya pakai karet. Kalau misalkan tidak diputar seperti ini susah kalau tidak bisa dilepas. Nah, ini untuk konektornya juga ini fleksibel ya guys ya. Jadi dia lentur, ketika kita dipasangkan itu dia akan benar-benar presisi dengan yang ada di bagian konektor sebelahnya. Jadi kalaupun nanti kita saat pemasangan karetnya bisa dipasang, lalu ini blowernya bisa nyusul dipasang setelah karet terpasang. Jadi sangat mempermudah kalau menurut saya ya guys ya. Nah, ini kita putar saja, kita pasang lagi. Oke, setelah kita tahu box dan isinya itu seperti apa, sekarang kita untuk mereview apakah hasilnya itu perbandingan antara biled ini dan H4 Piniq, apakah hasilnya sama atau gimana, nanti kita lihat saja untuk selanjutnya. Oke guys, di sini kita tes ya guys ya untuk Piniq P9 Gen 2 proyektor yang 45 watt untuk kaki H4. Kita tes saja apakah untuk cahayanya itu sesuai keinginan kita atau seperti apa. Kita tes saja di sini. Nah, di sini untuk cahayanya ini kita tes dulu ya. Nah, ini
Nah, ini untuk lampu dekatnya dulu ya guys ya. Ini kita tes lampu dekatnya seperti ini ya. Nanti kita tes satu persatu, dan kalau misalkan kita sudah tes satu persatu, nanti akan kita tes bebarengan ya guys ya. Nanti kalian bisa bandingkan sendiri. Ini lampu jauhnya ya. Nanti kalian bisa bandingkan sendiri apakah lampu yang mana yang menurut kalian sangat rekomendasi ya guys ya. Tapi ini perbandingan biled dan H4 ya, memang cukup jauh juga karena perbandingannya biled. Tapi menurut saya ini H4 ini sangat bagus ya guys ya. Jadi selain tidak perlu membobok, jadi pemasangannya sangat mudah. Dia tidak perlu membobok seperti kita memasang lampu biled. Makanya saya di sini membandingkan antara apakah kita harus mengganti dengan menggunakan lampu biled atau hanya menggunakan lampu H4 seperti ini saja. Makanya di sini saya bandingkan langsung ya guys ya, buat kalian semua. Oke, nah tadi kan sudah kita cek ya untuk bagian yang PINIK. Ini kita tes untuk bagian lampu biled Hayato yang 45 wattnya. Nah ini kok ada biru seperti ini. Oh iya, ininya guys, plastiknya belum dibuka. Oke guys, kita buka dulu. Oke, kita cut. Oke, kita tes ya untuk Hayatonya. Nah ini untuk lampu biled Hayato 45 watt. Ini hasilnya guys ya. Kalian bisa lihat saja, ini untuk intensitas cahayanya segini ya guys ya. Ini jauh dekatnya. Nah ini jauh dekatnya. Jadi kalian nanti akan perbandingkan satu persatu dulu. Nanti akan saya bandingkan secara bersamaan ya guys ya. Oke, di sini langsung saja kita bandingkan ya. Ini kita nyalakan bersamaan, kita nyalakan bareng ya guys ya, antara PINIK dan biled Hayato. Nah ini untuk yang ini. Nah ini untuk Hayato yang 45 watt biled, dan ini untuk PINIK yang atas. Ini PINIK. Nah ini atasnya biled yang Hayato, ini PINIK. Jadi dia agak tipis ya. Memang untuk yang PINIK dia agak tipis ya, wajar ya. Karena memang ini H4 bukan lampu biled, tapi ya menurut saya ini sangat terang. Untuk PINIK ini sangat terang untuk dibandingkan dengan jenis-jenis H4 ya guys ya. Kalau untuk Hayato memang karakternya dia di tengahnya tuh ada agak terang ya. Jadi dia hampir mirip seperti biled PINIK P3 guys ya. Jadi yang pada video sebelumnya saya pernah bahas yang ngebandingin antara AES yang AES Experience 60 watt yang saya bandingkan dengan PINIK P3. Nah ini karakternya hampir sama ya, tebal-tebalnya itu hampir sama dengan Hayato yang 45 watt ini. Terus untuk yang H4 PINIK ini malah dia mirip ke AES ya. Jadi dia tidak terlalu tebal, tapi dia rata di setiap sisinya, itu cahayanya itu hampir rata semua. Kalau untuk yang bilednya ini yang Hayato dia memang lebih tebal di bagian tengahnya seperti itu. Oke, di sini kita bandingkan untuk lampu jauhnya ya guys ya. Kita bandingkan untuk lampu jauh antara biled Hayato dan H4 PINIK P9 ini guys. Nah ini ya guys ya, kita bandingkan untuk lampu jauhnya. Yang sebelah kiri untuk biled Hayato dan yang sebelah kanan untuk H4 PINIK P9 nya. Ini kalian bisa bandingkan sendiri. Untuk yang Hayato dia untuk lampu jauh dia menjadi bulat ya, karena yang di cut off tadinya pakai cut off karena solenoid, terus waktu ada lampu high-nya, lampu jauhnya dia menjadi bulat. Lalu untuk yang PINIK H4 ini untuk lampu jauhnya dia cut off-nya tetap ada, tapi lampu jauhnya nambah lagi untuk pakai lampu laser seperti ini. Jadi seperti ada tambahan lagi lampu laser gitu ya. Kalau untuk yang lampu utamanya tetap dia flat seperti bawaan lampu dekatnya. Sebenarnya ini lampu sangat terang ya, cuman saya ini ngetesnya kebetulan habis hujan. Terus ini untuk jarak bagian sisi yang di sana itu yang kita tes ini dia lumayan jauh ya, kurang lebih sekitar ada 20 meteran ini. Kalau saya hitung-hitung sepertinya sekitar 20 meteran ini untuk jarak ke depan ini. Mungkin nanti pada video selanjutnya akan saya tes ke bagian yang lebih dekat ya, atau ke sisi warna putih. Kalau warna hitam memang dia agak terserap ya guys ya. Oke guys, mungkin itu saja video kita kali ini. Jika ada pertanyaan, saran atau apapun itu silahkan tulis saja di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Dah.